Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan channel YouTube saya, Jihan Fadilah. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas unsur intrinsik pada prosa fiksi dan kita akan membandingkannya dengan unsur intrinsik pada puisi. Unsur-unsur intrinsik prosa fiksi. Apa sih definisi dari unsur-unsur intrinsik? Nah, unsur-unsur intrinsik adalah unsur-unsur pembangun karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Adapun unsur-unsur intrinsik prosa fiksi, yang pertama tema. Tema merupakan sebuah ruh atau nyawa yang ada di dalam karya prosa. Tema bisa disebut ide utama dalam membuat cerita, karena tema adalah penentu latar belakang dari cerita tersebut. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang yang ditampilkan dalam cerita. Tokoh merupakan orang-orang yang ditampilkan dalam cerita rekaan yang memiliki kualitas moral digambarkan melalui tindakan atau ucapan-ucapan. Nah, adapun unsur intrinsik yang ketiga yaitu alur. Alur sebagai unsur intrinsik adalah jalan cerita. Prosa memiliki alur yang jelas. Alur bisa memiliki tahapan mulai dari perkenalan, penanjakan, klimaks, dan penyelesaian. Alur ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga alur bolak-balik. Nah, unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana saat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Secara umum, latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Unsur intrinsik yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang dalam menceritakan pelaku dalam cerita. Terdapat 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Unsur intrinsik yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita. Gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang dapat memperkuat latar cerita. Nah, yang ketujuh, penokohan atau perwatakan berkaitan dengan pemberian nama tokoh dalam cerita dan sifat-sifat dari tokoh tersebut. Penokohan merupakan gambaran tentang keadaan lahir dan batin seseorang tokoh dalam cerita. Adapun unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita, yang bisa dipetik oleh pembacanya. Setelah membaca karya tersebut, amanat atau pesan moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat. Amanat termasuk ke dalam unsur batin dari prosa fiksi. Nah, kita masuk ke dalam unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi ini terbagi menjadi 2 unsur. Yang pertama unsur batin dan juga unsur fisik. Kita akan membahas unsur batin. Unsur batin ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tema, yang kedua rasa atau perasaan, yang ketiga nada, yang keempat amanat. Kita akan membahas tema. Tema adalah pokok pikiran utama dalam sebuah puisi. Sifat dari tema ini bisa bersifat objektif, khusus, dan lugas. Tema paling umum pada puisi meliputi cinta, ketuhanan, kritik sosial, alam, keadilan, kemanusiaan, hingga perjuangan. Yang kedua ada rasa atau perasaan. Rasa atau perasaan ini adalah sikap pengarang terhadap inti permasalahan yang berada dalam puisinya. Juga merupakan ekspresi diri dari perasaan pengarangnya. Perasaan tersebut bisa berdasarkan kesedihan, kesenangan, kegalauan, ketakutan, sampai kesepian. Yang ketiga ada nada. Nada yaitu bentuk sikap pengarang terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Pengarang dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya, puisi dengan nada sedih dapat membuat perasaan pembaca menjadi iba. Tentu saja hal ini dapat menghadirkan suasana yang penuh dengan kesedihan. Nah, yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat ataupun tersirat.
Selanjutnya, unsur fisik. Unsur fisik terdapat diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah puisi. Sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. Yang kedua, kata konkret. Kata konkret adalah keinginan pengarang untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dapat disentuh dan dibayangkan. Yang ketiga ada rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. Yang keempat, larik atau bait. Maksudnya adalah baris. Larik atau baris bisa hanya satu kata saja, frase atau kalimat utuh. Bait sendiri merupakan kumpulan baris atau larik yang tersusun dengan rapi. Yang kelima ada imaji. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan pengarang. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu menggugah imajinasi pembaca melalui penginderaan. Nah, yang keenam ada majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Majas digunakan untuk memperkaya pilihan kata atau diksi dan juga bahasa pada suatu karya sastra. Yang ketujuh ada tipografi. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum, sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen. Adapun unsur fisik dari unsur intrinsik puisi yang terakhir yaitu ritma. Ritma dalam buku Pengantar Teori Sastra 2018 karangan Surastina, ritme disebut pula irama, adalah alunan yang terjadi akibat pengulangan serta pergantian kesatuan bunyi. Nah, itulah tadi unsur-unsur intrinsik prosa fiksi dan unsur-unsur intrinsik puisi. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.